semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agusriani. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu soal yang ada di dalam buku akuntansi biaya karya Agus Purwaji. Soal bab 1, yaitu 1.13. Yang pertama, kita bisa membaca dahulu keterangan dari soal tersebut. PT Karunia Kertas Utama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kemasan benang yang dibuat dari bahan baku kertas karton untuk industri tekstil yang berada di kawasan Berikat Nusantara. Dan berikut merupakan informasi biaya selama bulan Maret tahun 2010. Di sini kita bisa lihat ada beberapa informasi mengenai akun dan juga saldo dari penjualan, kemudian persediaan bahan awal dan akhir, kemudian persediaan produk jadi awal dan akhir, kemudian ada beban-beban seperti iklan, upah dan gaji, bagian administrasi dan umum, penyusutan, gedung pabrik dan kantor, kemudian ada asuransi pabrik, persediaan produk dalam proses awal dan akhir, pembelian bahan baku selama bulan Maret 2010, kemudian juga ada beban pemeliharaan dan perawatan pabrik, serta ada beban upah dan gaji bagian pemasaran. Kemudian juga ada keterangan mengenai tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kita bisa baca dahulu apa yang diminta dari soal tersebut. Ada 7 hal di sini. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung biaya bahan yang dipakai, kemudian biaya utama dan biaya konversi. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung biaya produksi, biaya pokok produksi, beban pokok penjualan. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung laba kotor dan laba bersih. Kita akan coba mengerjakan dari soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menghitung biaya bahan yang dipakai. Biaya bahan yang dipakai dapat dihitung dengan menjumlahkan persediaan bahan awal dengan pembelian bahan baku dan dikurangi dengan persediaan akhir. Untuk saldonya, kita bisa lihat di sini. Persediaan bahan awal ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan akhir. Hasilnya adalah Rp4.125.000. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung biaya utama. Teman-teman perlu ingat bahwa biaya utama itu terdiri dari 2 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk biaya konversi terdiri dari 2 jenis biaya juga, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan biaya overhead pabrik. Kita akan menghitung dahulu untuk biaya utama. Di sini untuk biaya bahan baku kita sudah hitung sebelumnya di nomor 1, yaitu Rp4.125.000. Kemudian untuk BTKL-nya, biaya tenaga kerja langsung, kita bisa lihat di informasi pada soal, yaitu sebesar Rp6.750.000. Kemudian hasilnya adalah Rp10.875.000 untuk biaya utamanya. Kemudian kita beralih ke biaya konversi. Biaya konversi terdiri dari BTKL ditambahkan dengan biaya overhead pabrik. Untuk BTKL, kita bisa lihat pada soal Rp6.750.000, kemudian biaya overhead pabrik terdiri dari 4 jenis biaya pada soal kali ini, yaitu ada penyusutan gedung pabrik, asuransi pabrik, pemeliharaan dan perawatan pabrik, serta tenaga kerja tidak langsung. Teman-teman perlu mengetahui bahwa biaya overhead pabrik itu terdiri dari semua jenis biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Semua biaya-biaya selain itu akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Di sini kita jumlahkan BOP-nya, kemudian total BOP didapat sebesar Rp3 juta dan kita jumlahkan dengan BTKL. Kemudian kita akan mendapatkan biaya konversi sebesar Rp9.750.000. Selanjutnya, nomor 3, kita diminta untuk menghitung biaya produksi. Cara menghitungnya, kita bisa jumlahkan biaya bahan dengan biaya tenaga kerja langsung dan dijumlahkan juga dengan biaya overhead pabrik. Di sini, biaya bahan sudah sempat kita cari di soal nomor 1, yaitu sebesar Rp4.125.000. Kemudian BTKL tertera pada soal Rp6.750.000, dan BOP sudah kita hitung, sudah kita jumlahkan juga sebelumnya di nomor 2.
sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 13.875.000 rupiah. Kemudian kita beralih ke nomor 4, biaya pokok produksi. Untuk menghitung biaya pokok produksi, kita perlu menjumlahkan persediaan produk dalam proses awal, kemudian ditambahkan dengan biaya produksi, dan dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Nantinya kita akan mendapatkan biaya pokok produksi yang terjadi selama periode tersebut. Di sini adalah periodenya bulan Maret tahun 2010. Untuk persediaan produk dalam proses awal, kita bisa lihat soal saldonya pada soal sebesar Rp4.800.000. Kemudian di sini biaya produksinya sudah kita hitung di nomor sebelumnya sebesar Rp13.875.000. Kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Tertera juga pada soal sebesar Rp3.600.000. Kemudian total dari pengurangan Rp18.675.000 dengan Rp3.600.000 didapatkan biaya produksinya adalah Rp15.075.000. Kemudian selanjutnya kita beralih ke beban pokok penjualan. Untuk menghitung beban pokok penjualan, teman-teman bisa menambahkan persediaan produk jadi awal dengan biaya pokok produksi, kemudian dikurangi persediaan produk jadi akhir. Apabila teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar mengenai perusahaan dagang, untuk perhitungan beban pokok penjualan ini mirip dengan perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Hanya perbedaannya terletak pada akun biaya pokok produksi ini. Pada perusahaan dagang, yang dijumlahkan adalah pembelian persediaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang, perusahaan tersebut akan membeli barang dan langsung dijual kembali ke customer. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu memproduksi sendiri barang yang akan dijual perusahaan tersebut. Pada dari itu, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat bahwa persediaan produk jadi awal sebesar Rp14.400.000. Kemudian dijumlahkan dengan biaya pokok produksi yang sudah kita hitung sebelumnya di sini, Rp15.075.000. Hasilnya adalah Rp29.475.000 dan dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Hasilnya beban pokok penjualan sebesar Rp15.675.000. Selanjutnya, soal nomor 6, kita diminta untuk menghitung laba kotor. Untuk menghitung laba kotor, cara menghitungnya adalah saldo penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Kita bisa lihat di sini, penjualan sebesar Rp25.500.000. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan yang sudah kita hitung di soal nomor 5, yaitu Rp15.675.000. Dan hasilnya laba kotornya adalah Rp9.825.000. Kemudian selanjutnya untuk laba bersih, kita bisa menghitung dengan cara laba kotor dikurangi dengan beban pemasaran dan beban administrasi dan umum atau biasa disebut juga dengan beban periodik. Di sini kita bisa lihat bahwa laba kotornya sebesar Rp9.825.000 yang sudah kita hitung di soal nomor 6. Kemudian beban pemasaran di sini terdiri dari dua jenis beban. Yang pertama ada beban iklan dan yang kedua ada beban upah dan gaji bagian pemasaran. Ketika dijumlahkan, hasilnya beban pemasaran adalah Rp1.680.000. Kemudian beban administrasi dan umum terdiri dari dua jenis beban pada soal kali ini, yaitu upah dan gaji bagian administrasi dan umum serta penyusutan gedung kantor. Teman-teman juga perlu perhatikan untuk beban penyusutan itu biasanya ada keterangannya. Misalnya di sini penyusutan gedung kantor. Karena penyusutannya adalah gedung kantor, maka beban ini akan masuk ke dalam beban administrasi dan umum. Namun apabila penyusutannya disebutkan penyusutan gedung pabrik, maka harus dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Seperti itu. Kemudian jika beban administrasi dan umum ini dijumlahkan, totalnya adalah Rp2.100.000. Kemudian untuk mencari laba bersih, kita kurangi laba kotor dengan
beban pemasaran dan administrasi dan umum. Hasilnya laba bersihnya adalah Rp6.045.000. Baik, sekian video Mentari kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.